Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 20 Muharram 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar juga pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas nomor berapa? Ayat nomor 5. Berarti malam hari ini kita akan mengkaji ayat selanjutnya, yaitu ayat nomor 6. Apa bunyinya? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ayat ini diawali dengan sebuah sapaan. Sebuah nopo? Sapaan. Sebuah panggilan. Dan ini sering dipakai di dalam Al-Quran. Ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas. Apa malih? Ya ayyuhalladzina amanu. Qul ya ayyuhal kafirun. Di dalam ayat ini yang disapa adalah al-insan. Ya ayyuhal insan. Wahai manusia. Siapa? Seluruh manusia atau sebagian manusia? Seluruh. Yakin?
Manusia di zaman Nabi SAW saat Al-Quran ini turun, atau manusia sampai hari kiamat? Jawabannya adalah semua manusia. Semua manusia sedang dipanggil dengan ayat ini. Ya ayyuhal insan. Innaka kadihun ila rabbika. Sesungguhnya engkau akan bersusah payah menjalani kehidupan dunia ini. Wahai manusia, sesungguhnya engkau akan letih, akan capek, akan mengalami kesusah payahan menjalani kehidupan ini sampai kapan? Ila rabbika kadahan famulaqih. Sampai kalian bertemu dengan Allah. Kapan? Kapan kita ketemu sama Allah? Kalau sudah mati. Kalau sudah mati. Kadihun. Engkau akan letih. Engkau akan payah. Engkau akan capek. Sampai Allah mengatakan, innaka, sesungguhnya engkau. Kata sesungguhnya berarti menunjukkan bahwa ini pasti. Bukan cukup hanya diawali dengan sesungguhnya, innaka. Ditambah dengan penegasan innaka kadihun ila rabbika kadahan. Diulangi kata itu. Kadihun, kalih nopo? Kadahan. Kamu pasti akan mengalami kesusahan betul-betul. Sampai kapan tadi? Sampai meninggal dunia. Berarti kita selama hidup di dunia ini akan mengalami kesulitan. Kita akan mengalami kesusah payahan. Manusia yang mana yang akan mengalami kesusah payahan? Manusia yang mana? Di Amerika atau di Indonesia? Di dunia. Beriman atau tidak beriman? Semuanya. Berarti orang yang beriman pun akan mengalami kesusah payahan? Yakin? Jadi jadi ragu. Tadi katanya insan semua manusia. Sekarang begitu ditanya, ya mau jadi aku ngomong ke priwe nih. Betul, semua manusia. Nanti kita akan jelaskan. Semua manusia akan mengalami kesusah payahan yang besar maupun yang kecil. Yang tua maupun yang muda. Laki-laki maupun perempuan. Bapak dan ibu maupun anak. Suami maupun istri. Atasan maupun bawahan. Komandan ataupun prajurit. Ustadz ataupun jamaah pengajian. Kiai ataupun santri. Orang yang beriman ataupun orang kafir. Yang ahli ibadah maupun yang ahli maksiat. Bos ataupun buruh. Pejabat ataupun rakyat. Semuanya akan mengalami kesusah payah. Mari kita kupas dikit-dikit. Jadi kan panjang banget ya. Mari kita kupas dikit-dikit.
besar maupun kecil. Apakah anak kecil, bayi mengalami kesusah payahan? Mengalami atau tidak mengalami? Apa jajal susah bayi? Pertama, belum bisa ngomong. Betul? Kalau jenengan kan lapar tinggal ngomong, lapar. Haus tinggal ngomong, haus. Sakit tinggal ngomong, sakit. Coba bayi. Sumuk, nangis. Lara, nangis. Susah kan? Apalagi susahnya anak kecil. Ketika latihan. Latihan apa? Kok jalan dulu, anak bayi langsung pelaku si kepriwe. Kemurep. Ya. Yeah. Wah, pada kelalen game-nya. Mulai dari melumah supaya bisa apa? Kemurep itu nggak gampang, susah. Kemudian mulai latihan, merayap, berangkang, latihan duduk, latihan berdiri, latihan jalan, latihan berlari, latihan naik sepeda. Ini semuanya mengalami kesusahan. Jadi jangan jenengan pikir yang besar tok yang susah. Yang kecil pun juga susah. Yang tua mengalami kesusahan. Nopo susah ya? Semuanya sudah berkurang. Apanya? Ininya sudah berkurang, telinganya, apanya lagi? Matanya, pandangannya sudah berkurang. Apa nih? Untune wis entong. Apa lagi? Rambutnya sudah berkurang, fisiknya sudah berkurang, baru jalan sebentar udah ngos-ngosan. Ini yang tua, yang muda. Ada susahnya? Dikongkoni terus. Mentang-mentangnya sih enom. Ya. Kalau di sekolahan yang junior pasti disuruh-suruh, ya. Dipelonco sama yang junior, dipelonco sama yang senior. Semuanya mengalami kesusahan. Tua, muda, besar, kecil, laki-laki dan perempuan. Jenengan yang laki-laki jangan mengatakan lo penak wong wadon, anak preine. Anak apa? Preine. Angel jadi wong lanang, orang anak preine sholat. Wong wadon kan anak prei seminggu enak. Enak. Coba tanya ibu-ibu, enak gak? Ya. Mereka mengalami suasana psikologis yang tidak enak ketika datang bulan. Apa itu? PMS. Apa PSM? Ya begitulah. Ya. Pokoknya suasana hati yang tidak nyaman, jengkel, sensitif, kesenggol titik, kesu, ya, marah. Tapi kan enak, nggak puasa. Loh, nggak puasa. Nyaur utangi. Coba saya tanya sama jenengan. Enak puasa rame-rame, banyak temennya, atau yang lainnya lagi pada mangan dewek puasa. Enak mana? Makanya yang punya hutang itu kan suwi banget orang dibayar-bayar. Jadi laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami kesusahan ketika hidup. Ketika jenengan jadi bapak, jadi ibu juga susah. Karena punya tanggung jawab untuk mendidik anak. Anak pun juga susah karena punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Suami juga mengalami kesusahan karena harus bekerja, memberikan nafkah,
menanggung anak dan istri. Berarti istri yang ditanggung enak. Susah juga karena harus ngurusi rumah tangga, nyapu, ngepel, masak. Apa mending? Nyuci, jemur, nyetrika, ganti, popok, nyiapakan, kopi, kadang kepahitan, kadang kelegen. Jadi jenengan jangan pikir, wah enak ya tadi wong wadon nang omah tok lho, gantian apa? Ya. Semuanya akan mengalami itu. Ya. Laki-laki, perempuan, suami, istri, atasan dan bawahan. Itu juga susah. Jangan dipikir yang bawahan enak ya jadi atasan, enak ya jadi bos. Belum tentu hidupnya orang yang punya mall, ownernya mall, itu lebih nyaman dibandingkan yang jadi karyawan di mall tersebut. Belum tentu. Sama-sama pusing, sama-sama susah. Bahkan mungkin yang punya mall lebih susah. Begitu tutup, karyawannya langsung apa? Istirahat. Yang punya mall. Mikirin besok mau barang apa yang sudah habis. Ngatur keuntungannya gimana. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa yang susah itu cuma kita toh, yang lain gak susah. Semuanya akan mengalami susah. Ya ayyuhal insan, manusia, semuanya. Ya. Komandan, susah atau tidak? Susah. Karena harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh prajuritnya 2 level ke atas. Harus bertanggung jawab. Ya. Prajurit susah, disuruh-suruh terus sama komandannya. Jadi pejabat, jadi rakyat, mana yang susah? Jadi pejabat atau jadi rakyat yang susah? Dua-duanya susah. Emang jadi pejabat gak susah? Susah. Harus mikirin. Loh kita nih jadi kepala rumah tangga. Mikirin anak 3, anak 4, bojo. Ya bisa siji, bisa loro. Itu saya sudah pusing. Coba bayangkan pejabat mikirin. Gak usah yang besar-besar. Gak usah yang levelnya tinggi-tinggi. Lurah. Mikirin berapa orang di kampungnya. Itu susah, pusing. Ya. Belum lagi diawasi sama KPK. Ya. Teleponnya disadap. Privasinya berkurang. Ya mendingan jadi rakyat. Jadi rakyat juga susah. Dikongkoni terus. Jadi semua orang akan menghadapi kesulitan di dalam hidupnya. Bahkan tadi sudah saya singgung. Sampai pun orang yang beriman pun akan mengalami kesulitan. Akan mengalami kepayahan. Bukan hanya orang kafir. Orang yang beriman pun akan mengalami kepayahan. Apa kepayahannya? Mempertahankan prinsip. Orang yang beriman, dia akan menghadapi sekian banyak godaan. Sekian banyak tantangan. Untuk mempertahankan prinsip akidahnya. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Akan menghadapi sekian banyak tuduhan. Akan menghadapi sekian banyak fitnah. Untuk mempertahankan prinsip akidahnya yang lurus. Berat menjadi orang yang beriman. Jadi orang kafir, berat atau tidak? Sama berat. Ya. Harus menyediakan sajen. Ya. Telat titik, setane ngamuk. Ya. Pergi ke dukun, dilomboni nang dukun. Ya. Ya. Di sini diporoti sama dukunnya duit, di sana diporoti macam-macam, di sini lagi ditipu sana, tipu sini. Jangan pikir orang kafir itu enggak susah hidupnya, susah mereka. Nyembah
Menyembah banyak Tuhan itu susah. Semuanya mengalami kesulitan itu. Baik. Orang kafir, orang beriman mengalami kesulitan. Ahli ibadah. Ahli ibadah. Orang yang tekun ibadah. Apakah mengalami kesulitan? Mengalami. Jenengan ngaji seperti ini. Mengalami kesulitan atau tidak? Apa kesulitannya? Ada saatnya imannya turun, futur, ya, down imannya, baterainya lopet, ya, semangatnya turun, kemudian harus jauh-jauh datang dari sana, dari sini, ya. Kadang-kadang di tengah jalan bane bocor, kempes, ya, kehujanan. Itu baru yang sifatnya fisik, yang sifatnya psikis. Ada nggak penderitaan ngaji yang sifatnya psikis? Perasaan, ada nggak? Ada. Satesin nom yang wis tua, masa jago nongi sore sing? Esin nom. Itu perasaan itu. Apalagi jenengan punya jabatan. Ya. Aduh, jangan biasanya digelarkan karpet merah sih orang ngau karpet. Sinang buri, salahin nang buri, bulannya Maret. Ya. Biasanya di mana-mana dimonggoh-monggohkan, sekarang harus duduk bareng-bareng sama rata dengan yang lainnya. Ya perasaan berat. Baik, jamaah pengajian. Ustadz, berat atau tidak? Enak ya, Joko ngumpuk ya, mundur ya. Berat. Apa beratnya? Nah, ini emang ngisi pengajian, ucuk-ucuk, assalamualaikum, ngomong, ngalor, ngidul. Ya ada yang seperti itu. Tapi kan kita punya pertanggungjawaban di hadapan sinten Allah. Ngisi pengajian itu seperti pisau bermata dua. Maksudnya pripun pisau bermata dua? Bisa jadi amal jariah, bisa jadi dosa jariah. Pripun niku? Amal jariah, nek ilmu yang diajarkan benar, terus diamalkan sama jenengan semua, saya kebagian pahala. Tapi nek yang disampaikan salah, yang disampaikan gak benar, terus kemudian jenengan amalkan, nyong ketiban apa? Dosa. Jadi semuanya itu mengalami ujian di hidup ini. Yang ahli ibadah harus sholat, subuh-subuh, dingin-dingin, ngantuk-ngantuk, capek. Puasa melahan apa? Lapar, capek, berat. Mengeluarkan zakat, harus mengorbankan perasaan, capek-capek ngumpulin duit, harus dipotong pinten 2,5%. Ketika panen juga demikian, ada yang 5%, ada yang berapa? 10%. Ketika haji, harus mengeluarkan duit banyak, sekian puluh juta untuk berangkat haji, berat. Ahli ibadah pun juga mengalami kesusahan ketika hidup di dunia. Dan jangan lupa, ahli maksiat pun juga sama. Kalau ahli ibadah juga mengalami kesulitan saat hidup di dunia, ahli maksiat pun juga mengalami kesulitan. Contohnya apa? Mendem. Kenapa mendem? Mabuk. Mabuk itu susah nggak? Betul mengalami. Kata orang, dan kemudian ditakoni itu mengalami. Kata orang, minuman keras itu manis enggak? Pahit katanya ya. Minumannya pahit, jadi mabune pesing jadi ya. Orang ngerti. Ya. Belum lagi yang overdosis. Ya, belum lagi yang hilang akal,
Belum lagi yang berbuat macam-macam, dia nggak sadar. Ada yang nyoting, diviralkan. Ya. Ahli maksiat itu nggak enak. Mereka pun juga susah. Judi, ya. Bis masang setahun, dia kur sepisan, berarti enak sabedine enak gitu ya. Enggak, tetap mereka hidupnya nggak enak. Pembunuh juga nggak enak. Nggak enaknya Pak Ustadz ngerancang skenario. Ya. Susah atau tidak? Susah. Setelah ngerancang skenario, berusaha untuk nutup-nutupi. Iya kalau nggak terbongkar. Kalau terbongkar, malu. Kalau nggak terbongkar, nggak tenang. Jangan dipikir pembunuh itu tenang. Walaupun tidak terjerat oleh hukuman, mereka tidak tenang hidupnya. Intinya apa? Ya ayyuhal insan. Intinya ayat ini sedang menyampaikan bahwa semua manusia, siapapun dia, apapun statusnya, suku apapun, jenis kelaminnya apapun, tua, muda, beriman, tidak beriman, semuanya kadihun. Apa tadi kadihun? Akan mengalami kesusahpayahan. Lah Ustaz, kalau begitu, orang yang beriman mengalami kesusahpayahan. Orang yang tidak beriman juga mengalami. Ahli ibadah mengalami, ahli maksiat mengalami. Terus bedanya di mana? Ampun di bedanya. Bedanya adalah akhirnya. Yang membedakan antara susah payahnya orang yang beriman dengan susah payahnya orang kafir adalah endingnya, akhirnya. Orang yang beriman, kesusah payahannya akan berakhir dengan kebahagiaan. Sedangkan orang yang tidak beriman, kesusah payahannya akan berakhir dengan penderitaan. Itu bedanya. Jadi jangan kemudian setelah dengar pengajian ini, wah pada susah. Mendingan nang dunia happy. Muda foya. Tua kaya raya. Mati masuk surgane sapa. Jadi jangan berpikir seperti itu. Kita ini pasti akan mengalami kesulitan. Walaupun beriman. Terus kapan kita akan mengalami kebahagiaan? Famulaki. Ketika kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah jerih payah kita akan dibayar lunas. Bahkan diberi bonus melebihi ekspektasi kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, tahu-tahu mereka dipanggil. Apa isi panggilan tersebut? Inna lakum antasihhu fala tasqamu abada. Wahai para penghuni surga, setelah kalian masuk ke surga, kalian akan sehat terus. Tidak akan pernah mengalami sakit. Jadi sakit itu adanya cuma di mana? Di dunia. Satu. Wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Setelah kalian masuk surga, kalian akan hidup terus dan enggak akan pernah mati. Jenengan senyaman-nyamannya berumah tangga,
seenak-enaknya punya anak yang nurut, seenak-enaknya punya pasangan yang setia, ada saatnya jenengan akan berpisah. Tapi kalau sudah masuk surga, tidak akan pernah berpisah dengan orang yang kita sayangi. Pinten iki? 2. Yang ketiga, wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Setelah kalian masuk surga, kalian akan muda terus, gak akan pernah tua. Jadi rasa bingung kok, aduh anak pikun kepriwe, orang anak pikun. Ya. Wah, nanti kalau bidadarinya banyak terus wis tua, kesel kepriwe, enggak ada. Semuanya muda. Ya. Berapa ini? 3. Yang keempat kata Nabi SAW, wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Dan kalian setelah masuk surga akan bahagia terus, gak pernah sedih. Inilah balasan bagi orang yang beriman. Masih ada waktu? Tinggal berapa menit? 3 menit. Kalau orang kafir, orang beriman berakhir dengan kebahagiaan. Orang kafir berakhir dengan penderitaan. Seperti apa penderitaan mereka? Diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika penduduk surga semuanya sudah masuk ke surga, penduduk neraka semuanya sudah masuk ke neraka, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Mereka semua ngelihat ke suara panggilan itu. Atadruna ma hadza? Kalian tahu ini apa? Ditunjukkan seekor domba. Ya, kami tahu itu adalah kematian. Kematian oleh Allah dibentuk dalam bentuk nopo? Domba, kambing. Dipanggil penduduk neraka, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Kalian tahu ini apa? Ya, kami tahu itu adalah kematian. Seperti apa perasaan mereka ketika dipanggil? Perasaan penduduk surga ketika dipanggil oleh Allah harap-harap cemas. Kenapa harap-harap cemas? Karena selama ini mereka sudah merasakan kenikmatan. Jangan-jangan dipanggil akan dikeluarkan. Harap-harap cemas. Penduduk neraka nopo? Senang dipanggil. Karena selama ini mereka sengsara. Siapa tahu bisa keluar. Begitu melihat semuanya kematian ke satu titik, kematian itu oleh Allah Azza wa Jalla disembelih, alias kematian sudah mati. Maka apa yang terjadi? Penduduk surga yang sudah bahagia semakin bahagia karena mereka yakin kenikmatan ini tidak ada akhirnya. Sebaliknya penghuni neraka, mereka semakin sedih karena setelah itu tidak ada lagi harapan untuk bisa keluar dari neraka karena kematian sudah tidak ada. Itulah penderitaan orang kafir. Maka jadi orang beriman akan mengalami susah payah. Jadi orang kafir mengalami susah payah. Bedanya di mana? Akhirnya orang yang beriman endingnya happy karena akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada kesedihan di dalamnya. Orang yang tidak beriman endingnya adalah penderitaan dan kesengsaraan. Pilihan ada di tangan kita. Mau jadi orang beriman atau tidak beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadilah orang yang beriman supaya endingnya bahagia. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.